Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak untuk kelas 9. Kita mulai bab 1, iman kepada hari akhir. Di kelas 3 ini kita akan masuk ke rukun iman yang kelima. Ibu akan ulang kembali. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini akan kita bahas apa itu iman kepada hari akhir. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati adanya hari pembalasan amal manusia selama hidup di dunia. Hari akhir bersifat abadi dan tidak berakhir sebagaimana hari-hari di dunia ini. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa pada saat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ini akan hancur dan semua makhluk akan mati. Kapan alam ini akan hancur dan semua makhluk akan mati? Ini menjadi rahasia Allah dan tidak seorang pun diberitahu, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Sejak Rasulullah masih hidup, manusia banyak bertanya, kapan terjadinya kehancuran alam semesta ini? Pertanyaan mereka diabadikan Allah dalam firman-Nya berikut. Nah, sampai sini Ibu akan jelaskan. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati akan adanya hari pembalasan amal manusia selama hidup di dunia. Di dalam agama Islam itu terdapat dua dalil. Yang pertama dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sementara dalil akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, di sini Ibu akan terangkan begitu banyak ayat surat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Di antaranya surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Kemudian nanti di bawah ini akan Ibu terangkan lagi ayat-ayat berikut. Nah, kemudian kapan waktu tibanya hari kiamat ini? Ini menjadi rahasia Allah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah sekalipun, Habibullah, itu tidak diberitahu kapan waktunya itu. Jadi kalau ada manusia yang mengaku tahu kapan terjadi hari kiamat, berarti itu ada bohong. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah tertera kapan, waktu, tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, disinilah tapi kita wajib beriman bahwa akan tiba waktunya alam semesta ini akan hancur. Nah, menurut dalil akli, dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia, nah, para ahli astronomi di NASA sana yang notabene mereka bahkan mereka ada yang tidak beragama atau kafir, mereka mempercayai bahwa pada saatnya matahari itu akan padam dengan sendirinya. Setiap detiknya saat ini matahari kehilangan bobot dan volumenya 6 juta ton. Dan mereka meyakini pada saatnya nanti matahari akan padam dengan sendirinya. Jadi apabila matahari padam, maka itu menunjukkan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujaliha liwaqtiha illa huwa faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum ila baqtatah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha indallah walakinnal aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilalah terjadinya, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Nah, di ayat ini ketika Rasulullah masih hidup, banyak para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Nah, pertanyaan mereka diabadikan Allah di dalam Quran surat ini, surah Al-A'raf ini.
Nah, kalau Allah menjelaskan, apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan terjadinya, maka katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, di ayat ini diterangkan bagaimana peristiwa hari kiamat itu suatu peristiwa yang amat besar. Kiamat itu amat berat huru haranya bagi makhluk di langit dan di bumi. Bagaimana tidak, pada saat itu tidak ada satupun makhluk yang akan hidup di dunia ini pada saat Allah terjadinya peristiwa hari kiamat. Nah, kiamat tadi terbagi dua. Ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah kiamat besar yang wallahu a'lam, kita tidak tahu kapan terjadinya, hanya Allah yang mengetahui. Nah, kemudian kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil ini diantaranya adalah kematian manusia, kemudian bencana, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa hancurnya alam semesta disebut Yaumus Sa'ah. Setelah mati, manusia dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya selama hidup di dunia. Hidup sesudah mati itulah yang disebut hari akhir. Nah, di Al-Quran hari kiamat atau kita kenal dengan nama Yaumus Sa'ah. Yaum itu dalam bahasa Arab artinya hari. Sa'ah, sa'atun. Ada yang tahu pengertian sa'atun? Ya, sa'atun itu jam. Kenapa dibilang Yaumus Sa'ah? Hari jam, bukan hari jam ya nak ya. Artinya apa? Jam itu kan menunjukkan waktu. Nah, jadi nama lain dari hari kiamat atau hari akhir adalah Yaumus Sa'ah. Di mana hari di mana waktu berhenti. Itu yang disebut dengan Yaumus Sa'ah. Nah, pada saat itu setelah alam semesta hancur, maka manusia akan dibangkitkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Allah akan bangkitkan kita kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita selama kita hidup di dunia. Nah, di sini akan Ibu terangkan ada 3 golongan manusia dalam menanggapi hari akhir. Ketiga golongan tersebut ialah golongan pertama adalah kelompok manusia yang mengingkari atau tidak percaya akan adanya hari akhir. Mereka beranggapan bahwa setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan. Nah, kelompok atau golongan pertama ini mereka beranggapan apabila hidup itu cuma satu kali dan apabila mati sudah habis perkara. Nah, biasanya golongan pertama ini adalah mereka manusia yang tidak memiliki agama atau kita sebut mereka dengan ateis. Sekarang kita masuk ke golongan kedua adalah kelompok manusia yang mempercayai akan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi adalah penjelmaan roh manusia yang telah mati. Nah, jadi golongan kedua ini beranggapan manusia itu apabila dia mati, dia akan hidup kembali. Dan apabila selama pada masa ini kehidupan dia sekarang dia berbuat baik, maka ketika dia mati dia akan dilahirkan kembali jadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil, manusia yang kaya. Tetapi apabila pada kehidupan saat ini dia berbuat buruk atau berbuat kejahatan, maka ketika dia mati dan dilahirkan kembali, dia akan lahir dalam keadaan bukan menjadi manusia, melainkan menjadi hewan ataupun tumbuhan. Nah, biasanya golongan kedua ini, bukan biasanya, golongan kedua ini disebut juga mereka menganut kepercayaan pemeluk agama ardi atau agama buatan manusia. Sekarang kita masuk ke golongan yang ketiga. Nah, golongan ketiga adalah kelompok manusia yang mempercayai akan adanya hari akhir. Hari akhir diyakini sebagai hari pembalasan semua amal manusia selama hidup di dunia. Dan hari akhir diyakini sebagai kehidupan yang hakiki. Nah, kita umat Islam kita masuk ke dalam golongan yang ketiga. Nah, kita adalah golongan yang mempercayai akan adanya hari akhir. Kehidupan di dunia ini cuma sebentar. Dan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya adalah nanti ketika di hari akhir. Nah, insya Allah di antara ketiga golongan ini kita alhamdulillah termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan yang mempercayai akan adanya hari akhir.